Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Selasa tanggal 26 November 2024, Bapak Ibu. Jadi kemarin itu tidak langsung saya buat After Market Close karena hari ini kita kan libur ya, pemilu. Tadi saya sudah coblos, sekarang tadi sudah coblos dan sedikit janji sama keluarga, makan siang di luar, pulang sambil nonton quick count. Ada waktu sambil siap-siapin saham untuk besok, saya buatkan after market close lah, karena sambil mereview ya, apa yang persiapan trading plan untuk besok, kita review market hari Selasa kemarin. Oke, libur kena pemilu kada, jadi Bapak Ibu, kalau hari Selasa kemarin kita kan tutupnya minus ya, minus 0,93. Itu kalau kita nonton terpicu ini, apa Donald Trump, komentar Donald Trump bahwa dia katanya akan langsung memberlakukan tarif perdagangan ke Meksiko, Kanada, dan dia berencana 60% untuk Cina. Luar biasa. Jadi reaksi market sepertinya memang Donald Trump ini tidak suka perang fisik, tapi dia suka perang dagang. Itu nyerangnya ke ekonomi lah. Ya sama saja lah Bapak Ibu ya. Jadi market langsung bereaksi, market kita turun 0,93. Dan kalau kita lihat nilai transaksinya ada 11,5 Bapak Ibu, tapi net sell-nya lagi-lagi membesar minus 830 miliar. Yang besar aslinya keluar lagi-lagi di BBRI. Adaro ini wajar kalau mau keluar karena kan dia mau dividen besar. Nah, kalau dividen besar ini kalau semacam Adaro mereka ini tidak suka karena dividennya ini kan kalau kita lokal pajaknya nol karena dianggap kita akan reinvest. Tapi kalau asing kan tidak, belum tentu. Dia akan repatriasi, tentu dia pajaknya tidak nol lah. Jadi kemungkinan itu dia sudah keluar duluan. Nah, turun minus 183 asingnya ya. BBCA 183, sisanya tidak terlalu signifikan. Itu saja yang net buy-nya tidak terlalu signifikan ya. Jadi memang kalau lihat asing itu tidak terlalu suka dividen kalau pajaknya tidak nol kayak kita nih ya. Kita lokalnya kan kalau dianggap reinvest kita pajak dividen nol. Nilai transaksinya 10 triliun itu dia Bapak Ibu ya. Penekannya adalah sektor finansial, energi kita bisa lihat memang finansial terbesar, Adaro juga terbesar, dia mau kumdet ya. Oke, itu. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Jadi karena sentimennya di Donald Trump, yang lain sentimen dalam negeri apa? Ya pemilu kada lah istirahat. Oke. Ada satu-satu alert cuman Pani alert buy nanti kita akan analisa. Jadi Bapak Ibu alert ini terkirim ke Telegram bot. Alamat Telegram botnya ada di deskripsi video. Nah, dia ini Bapak Ibu kalau alert robot itu namanya alert. Dia berdasarkan machine learning. Banyak yang bertanya, "Pak, ini basisnya apa?" Saya sudah bikin tutorialnya, tinggal ditonton saja. Basisnya adalah algoritma deep learning, inputnya volume dan price. Bagaimana dia bekerja? Yaitu adalah machine learning, ya big data analysis. Bapak Ibu juga bisa pelajari lah, ada namanya deep learning. Sudah banyak di Google sekarang. Telegram channel jangan lupa untuk subscribe, join ke Telegram channelnya, website sosial media di follow, insya Allah nanti akan saya bacakan saya fallback. Saya lanjutkan dengan disclaimer ya Bapak Ibu, tetap ada disclaimer. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Sekali lagi untuk edukasi saya akan sharing bagaimana cara menganalisa saham-saham. Yang mungkin sekali ini saya akan bahas Pani karena alertnya Pani, tapi mungkin dari screening yang lainnya ada yang menarik. Terus kita juga akan bahas composite. Tidak boleh request analisa saham karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Yang jelas karena ini edukasi, Bapak Ibu, saya sharing bagaimana caranya ya. Ya, Bapak Ibu mungkin tidak berminat dengan Pani, mungkin Pani sudah naik tinggi, tapi ada saham yang lain seperti yang lainnya yang mungkin properti yang sedang sudah turun dalam dengan strategi tertentu, ya Bapak Ibu bisa juga lakukan. Cara analisanya sama. Kalau Pani kan propertinya sudah naik, mungkin BSD yang lagi turun atau saham-saham lain yang turun bisa dilakukan dengan cara yang sama. Oke, jadi namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, capital kita berbeda, style kita tidak 100% sama. Psikologi trading kita ya, yang penting ada namanya maximum pen level kita tidak sama, apa yang kita alami di market mungkin tidak serupa. Jadi Bapak Ibu kalau menonton video ini jadikan saya sebagai second opinion. Itu saya ulang supaya Bapak Ibu paham bahwa
dalam trading itu kita tidak boleh percaya 100% dengan orang lain, siapapun. Kita harus percaya dengan analisa sendiri yang disebut dengan first opinion. Ini selalu saya ulang-ulang ya. Jadi kalau orang lain memberikan analisa supaya diikutin, saya tidak. Saya berikan analisa supaya Bapak Ibu lakukan hal yang serupa untuk belajar tutorial yang sudah ada, caranya nanti susun trading plan dan sebagainya dengan cara yang sama. Mudah-mudahan saham boleh berbeda, tapi kalau dari pengalaman saya, kita tidak perlu namanya reinventing new wheel. Kita tidak perlu reinventing new wheel ya, karena market itu sama saja dari dulu, nothing new under the sun. Kalau kita baca buku Anna Colling, yang penting kita banyak berlatih aja, practice make perfect ya. Nah, satu lagi yang paling penting, wajib punya trading plan dan money management. Pesan saya di sini, jangan pernah trading tanpa trading plan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan, tidak menerapkan money management, stop, jangan trading. Pasti tidak akan bisa profit konsisten, ya. Profit sekali-sekali bisa, tapi konsisten tidak. Itu pengalaman saya. Baik, kita pindah langsung ke dalam Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik apa saja perintah yang tersedia dengan mengetik help. Nah, dari sini sudah ada ya, Bapak Ibu, time frame daily chartnya kita punya daily, time frame weekly, time frame monthly. Perintah-perintah yang bisa diakses adalah volume price ya, karena robot ini, bot chart ini menggunakan prinsip, bukan bot chart, saya sebenarnya. Saya trader bermazhab volume price analysis. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat juga ya mempelajari volume price analysis. Simple sekali. Bapak Ibu tidak perlu mengukur di mana posisi planet Jupiter, Neptunus, Mars, lalu posisi bulan, lalu dicocokkan dengan kondisi saham. Itu tidak perlu. Kita lihat aja price, volume, price, discount everything, volume value. Itulah mazhab dari volume price analysis. Lalu kita lihat juga ada foreign flow, ya speedometer, ya rotasi saham, lalu foreign flow map, macam-macam ini. Bapak Ibu juga untuk screening kita ada saham-saham ledakan volume, lalu cari saham yang ekstrim, lalu ada yang rotasi saham ya, mulai greed, fear, panic, hope. Juga untuk cari saham-saham yang hajar kanan, hajar kiri, gitu banyak juga yang bisa kita lakukan dengan screening di sini. Weekly-nya Bapak Ibu bisa beberapa saham kita punya weekly, lalu untuk rotasi saham biasanya kita review untuk sektor 1 sampai sektor 11. Nah, untuk tutorial Bapak Ibu ketik saja. Ini sekali lagi saya ingatkan ya Bapak Ibu, kalau bisa tonton dulu. Tonton dulu, ini ada banyak tutorial. Ini ilmu Bapak Ibu, ilmu misalnya mau belajar volume price analysis, lalu mau belajar trading plan sudah ada ya, beberapa saham-saham tutorial tentang volume price, lalu tutorial wave ya, David West bisa ada di situ. Oke, jangan lupa untuk karena langsung beberapa orang tuh walaupun sudah ada tapi tetap nanya, tapi tetap saya kasih tahu Pak ini sudah ada videonya gitu. Oh bilang maaf Pak saya belum tanya, belum nonton, pengennya langsung dapat jawaban dari saya gitu. Baru sudah jelasin ya. Oke, kita akan lakukan analisa after market close. Kita lakukan pertama, step dalam melakukan analisa adalah kita cek dulu apa saja alertnya. Ya, untuk hari Selasa tanggal 26 kita hanya ada penny. Ya, kalau dari big data analysis dari machine learning memang hanya ada penny, tapi kita coba cari saham yang lain yang menggunakan end of day datanya adalah Rekom. Biasanya yang terbaik menurut saya di pengalaman dia muncul di Pani, dia muncul di Alert Robot, dia muncul di Rekom, dia muncul di ledakan volume dan yang lain-lainnya. Nah, kalau itu muncul biasanya saya akan lakukan analisa. Jadi dia confluent istilahnya. Oke, kita cek Rekom. Rekom ini menggunakan end of day data. Kita lihat end of day datanya tanggal 26 ya. Ada Avia end of bearishness, ini tekanannya sudah dalam. Yang hobi buy on weakness kita cek apakah dia masih ekstrim. Ini kalau ekstrim bisa masuk Avia. Doit tidak ada ya sinyal buy ya. Ini menarik ini. Paninya bagus enggak? Saya nggak tahu juga. Kan dia munculnya jam 10. Bisa saja dia jam 3 sore diguyur oleh supply-nya. Tapi nggak apa-apa, kita analisa. Karena saya biasanya walaupun cuma seminggu beli, ya mungkin seminggu beli cuma satu saham atau dua saham, saya tetap melakukan analisa setiap hari. Ya misalnya setiap hari itu ada saya analisa 4 atau 5 saham. Belum tentu saya beli ya, tapi analisanya ini yang perlu dilatih. Kita screening ya, Indika, Isat, bearish, ya, MAPI, Morningstar bisa diperhatikan, Pawon bearish, Silo nih,
SMS. Kalau ada tulisan potensial reversal bagus. Kita ada Rocket Jet, Jasa Marga sama MNCN, dia sinyalnya bagus. Golden Cross, BRPT dan ICBP. BRPT ini saya belinya pakai Extreme Fear screeningnya. Mudah-mudahan ya udah dapat barang juga. Doncian, nah Doit kapan alertnya? Kemarin ya, alert Doit. Apa ya? Saya kasih komentar apa di sini ya? Coba kita lihat di Telegram channel ya. Kita pindah dulu. Doit. Ya, di sini ada Doit ya. Nah, Doit ini kalau lihat komentarnya, saya bilang Doit ada sesuatu ya. Ada sesuatu nih, karena kemarin dia sebelumnya tanggal 25 dia sahamnya meledak. Balik lagi ke bot. Nah, Doit, tapi sepertinya beritanya dia akuisisi tambang deh. Akuisisi tambang. Doncian low, Avia, bentuk new low ya, hati-hati. Oh, ini bahaya juga Avia nih. Dia ekstrim mungkin. Kayak Avia ini salah satu saham yang belum terbentuk wake off-nya ya, nggak tahu kapan bottoming-nya. Ya tunggu saja kalau yang mau menunggu saham-saham ini. Biasanya akumulasinya panjang itu. Oke, sekarang setelah kita lihat rekom, kita lihat SCR Vibum. Nah, ini adalah salah satu screening favorit saya, yaitu saham ledakan volume. Intinya kalau ada saham yang meledak, volumenya pasti sesuatu. Tapi jangan setiap saham yang meledak lah. Kita pilih juga, kita saham-saham yang kita kenal. Misalnya BBCA, kalau meledak, BRI, ASI, ya, Unilever, ya mungkin lah ya. Misalnya saham-saham Bank Mandiri, Adaro, Java, yang kita kenal lah. Yang JHED ini saya nggak tahu nih saham apa ya. Perlu mau dicek boleh, tapi kan kalau dia bukan masuk Kompas 100 atau market cap-nya tidak memadai, jangan, itu mainan tas siapa ya. Oke, lalu kita juga SCR Extreme. Ada nggak saham-saham yang ekstrim muncul? Nah, ini saham-saham ekstrim cocok untuk buy on weakness. Syaratnya, dia harus dekat-dekat demand zone. Ya, yang kenal juga lah. Bemas nih, Cebut ini saya nggak tahu saham apa. Sama PB nggak kenal ya. Roti, Sari Roti. Dia sudah keluar dari Kompas 100 kalau nggak salah nih saya Roti nih. Dulu nggak salah kayak gini nih saham roti ini disukai sama Lo Keng Hong. Yang belilah saham yang kita konsumsi tiap hari, Unilever, roti gitu. Sekarang kan nggak berlaku lah. JHID Extreme Grade ya. Nah, jadi ini tidak ada yang saya suka kenal lah. Kalau untuk buy on weakness. TOWR. Ya, TOWR nih Bapak Ibu bisa cek nanti ya. Nanti kalau dia ada zona demand-nya, bisa dibuat analisa khusus. Kita cek apa lagi? SCR Panic. Nah, ini mencari saham-saham yang habis panik terbitlah Hope. Ini banyak ya. Ini banyak nih. Adaro, ADMR, nah, Antam, Arto, Avia, ini banyak. BBRI dia panik, mungkin habis panik terbitlah Hope. Kita cari yang ini saham-saham yang habis panik terbitlah Hope. BRPT nih juga bisa dicek nih, mungkin habis panik terbitlah Hope. Mana BRPT? Ya. Dia karena kemarin sudah ekstrim, baru ada alert. Nah, sekarang dia berada di zona panik. Sekarang kita cek dengan SCR Hope. Nah, ini kalau saham-saham yang di Hope, yang kita pilih adalah yang mengarah ke grid. Jangan berbalik mengarah ke panic lagi. HMSP, Excel, ya, Telkom, Unilever. Sekarang kita cek SCR top kaki. Nah, SM top kaki ini adalah untuk mencari top 10 saham hajar kanan dan hajar kiri. Oke, nanti compare dengan ini ya, compile dengan foreign flow. Kalau lihat hajar kanan, PANI ada alert, BME, PSAB, Bank, Sita, BRPT nih. Yang hajar kiri, BBRI, ya mungkin asingnya ikut juga hajar kiri. Adaro juga, mereka ikut hajar kiri, ikut buang barang karena mau kumdet ya mereka. Mereka kalau mau dividen, dapat dividen, malah kena pajak. Oke. Kita cek berikutnya. Udah ya Bapak Ibu itu screeningnya. Bapak Ibu bisa lakukan yang sendiri yang lainnya nanti. Oh ya, SCR pullback. Ada nggak saham yang pullback? Kalau ada kita buat nanti videonya. Nggak ada kosong ya, berarti memang nggak ada Bapak Ibu. Oke, berikutnya
Kita akan mulai dulu pembahasan composite dengan speedo composite. Nah, ini kita mau lihat speedometer composite dengan IHSG turun. Dengan ketakutan ini, ketakutan Donald Trump ya, komentar Donald Trump kalau dia hari pertama akan langsung memberikan tarif. Netral artinya supply dengan demand-nya sama kuat untuk hari Selasa kemarin. Kita cek dengan weekly-nya, W Star Composite. Nah, kita lihat weekly-nya ya, walaupun masih bisa bergerak. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Bukan W-Star. W-Speedo Composite. W-Speedo Composite. Maaf. Kita selesaikan dulu speedometernya. Oke, untuk speedometer, dia composite, dia berada di zona fear. Kemarin kalau daily-nya kan naiknya tiba-tiba kuat, dia ke grid kalau daily-nya. Karena memang speedometer di weekly-nya masih fear, jadi lebih realistis kalau daily-nya masih di netral. Nanti pelan-pelan weekly-nya pindah ke netral, baru daily-nya masuk ke grid gitu enaknya. Kita lihat dengan star C 0. Sekarang rotasi sektoral, sektor 1 sampai sektor 11 relatif terhadap composite yang minus 0,9. Minusnya cukup dalam nih, karena memang kemarin naiknya cukup kencang, 0,93 minus. Relatif dengan IHSG yang minus 0,9, karena kompositnya yang minus, ya turun, maka relatif beberapa saham lain tampak berbalik penguatan. Seperti Finance ini berbalik menguat, Trans juga, energi juga, kesehatan juga, infra malah menguat. Nah, yang lainnya kayak properti tetap jatuh, tetap bergerak panik. Cyclical juga panik. Ini Tekno malah setelah menguat kemarin dengan komposit yang melemah, malah dia ikut melemah ya. Non cyclical dia jatuh melemah nih, masuk ke fear. Umumnya karena kompositnya melemah, maka beberapa saham yang mungkin tidak terlalu kuat menjadi relatif seolah-olah kuat ya. Ini pakai konsep relatif. Relatif terhadap pelemahan komposit 0,9. Oke, kita bahas PPA Weekly Composite. Kalau pembahasan Weekly Composite, sepertinya minggu ini kita kena ada libur pemilu, agak kurang valid nanti weekly-nya untuk volume karena dia terpotong jadi 4 hari. Sinyalnya tidak ada, volumenya juga low, narrow, kemarin sempat naik, sekarang dia tertekan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa memang pattern-nya high, low, low, high, low, dia akan naik low high. Nah, kalau dia close di bawah 6998 ini perlu diwaspadai. Ya, karena di bawah ini ada gap. Mungkin mudah-mudahan di sini dia cucuk aja, tidak sampai membentuk new low. Karena ini pattern-nya sedang berjalan, dia pullback nanti di daily akan kelihatan. Volumenya memang rendah ya, karena memang baru hari Selasa. Kita lihat dengan VPA Composite. VBP dulu lah. Ya, kita selesaikan weekly-nya dulu. VBP Weekly Composite untuk melihat supply and demand. Oke, jadi kalau di weekly, Bapak Ibu ya, suka nggak suka, kita punya strong demand di sini. Pak, itu kejauhan, apakah sampai di sana? Ya, mungkin saja sampai ke bawah sini karena ini demand-nya kuat. Tapi di sini juga ada demand, nih, ya, yang dites oleh candle sebelumnya, nanti bisa juga dites berikutnya dia turun ke bawah. Oke, jadi kita tahu mungkin aja bisa menyentuh sini baru dia mantul. Kita cek dengan daily VPA Composite. Jadi siapkan antisipasi ya plan-nya. Kita cek dulu bagaimana plan-nya di sini. Karena weekly-nya dia masih fear, masih bisa turun. Sekarang kita lihat Bapak Ibu untuk chart volume price di time frame daily, dia mengatakan effort to move fail. Ini ada upaya menaikkan, tapi fail. Kenapa fail? Karena dia harus turun dulu memang. Di sini kalau nggak salah kita ada gap. Ya kalau saya suka nggak suka, gapnya tutup dulu lah. Cuman kalau dia kebablasan tutup ke bawah untuk nutup gap ini, itu yang bikin kepala pusing juga ya. Jadi kalaupun bisa ini tanggal 27, kalau dia turun, kita bottoming.
Lalu tutup gap yang di sini. Nah, Desember mudah-mudahan dia naik kencang ke atas supaya seolah-olah kita ada Santa Rally ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Santa Rally, tapi secara relatif sebenarnya karena Novembernya turun. Itu mungkin saja, dia sini masih ada gap, dia tes ke bawah untuk di sini ada gap. Tapi penurunan ini kalau dari sisi volume price analysis tidak terlalu dikhawatirkan walaupun ada sinyal di sini namanya stepping out ya. Ini sinyal stepping out. Kalau Bapak Ibu mazhabnya volume price analysis kita punya titik bulat itu sebenarnya stepping out. Memang dia sinyal keluar tapi perlu divalidasi dengan satu candle merah. Kenapa? Ya ini naik ke atas kan candlenya hijaunya besar. Lalu dia turun ke bawah. Spreadnya mungkin ya spreadnya di atas rata-rata lah. Tapi volumenya ini. Volumenya dia mengatakan di bawah rata-rata dan kita down volume. Jadi semacam ini low, ini high, dia turun ke bawah untuk membentuk high low. Nah, turunnya bisa besok candle satu lagi dengan syarat volumenya jangan besar-besar. Kalau dia turun dengan volume besar, kita kan prinsipnya price discount everything. Ya. Volume validate. Nah, dia turun tapi volumenya kan low, ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Bahkan turun lagi, volumenya kecil lagi, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau besok dia turun dengan volume besar, tiba-tiba dia melesat ke atas ini, itu kita ini sedikit fokus sedikit ya Bapak Ibu, stop lossnya diatur. Oke, ya jadi kenapa saya bilang tidak apa-apa? Karena memang volume price sesuai dengan mazhab ilmunya ya seperti itu. Ya dia volumenya rendah, spreadnya juga lebih kecil dari kemarin. Walaupun dia rata-rata, rata-rata 20 hari. Sebelumnya karena apa? Di sini spreadnya kecil-kecil. Jadi dia di atas rata-rata. Kita lihat VBP Composite. Jadi kadang-kadang kalau sahamnya tentu semua tidak akan fokus ke PANI, tapi dengan sharing ilmu di Composite kita bisa paham kira-kira apa strategi kita. Nah, ini sekarang dia yang dia sedang jalani sekarang kita sebut dengan supply and demand zone. Supply-nya ada di situ yang menekan ke bawah, demand-nya juga ada di situ yang menekan mengangkat ke atas. Tapi di sini ada gap. Saya udah cek kemarin itu gap. Ini kan jebol sedikit ya karena memang masih sampai bawah. Di bawah ini ada demand. Ini kalau kita lihat untuk bulan November, demand-nya ada di bawah demand, di atas supply ya. Ini demand-nya. Jadi kalau dia masuk ke sini, kita bisa buy ya, Bapak Ibu. Karena di sini kita ada demand nih. Ya, ini kan ada dua sekuen tadi saya bilang. Ini adalah demand. Di atasnya sekarang supply. Yang ini gap ini sih Bapak Ibu kita pantau ini. Kalaupun dia turun kena gap, kita ada demand yang mungkin dia cucuk untuk naik, untuk ngangkat di atas. Tapi tutup dulu lah supaya nggak ada hutang. Oke. Nah, apalagi? Sudah itu saja. Sekarang kita lihat pembahasan sahamnya Bapak Ibu. Jadi step by stepnya Bapak Ibu bisa ikuti. Kita cepat saja ini PANI. Ya mungkin tidak semua bisa memegang PANI. Tapi caranya step by stepnya Bapak Ibu bisa ikutin. Nanti tinggal ganti aja nama sahamnya. Kalau sekarang kebetulan PANI. Kita cek mulai dengan kita cek dulu alert sahamnya, alert PANI. Tujuannya untuk mengecek dia fresh atau tidak fresh. Apa acuannya? Kira-kira kalau lebih dari 1 bulan maka dia fresh. Tapi kalau misalnya kurang dari sebulan dia melanjutkan tren dari sebelumnya. Jadi PANI ini harusnya kita belinya sejak Agustus. Sejak pertama kali dia masuk ke Kompas 100. Sekarang udah naik tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap bulan ada terus 6 alert. Ya tidak mungkin lah kita beli di saat dia sudah banyak alertnya. Gunanya apa? Bagi yang sudah punya PANI, mau buyback atau mau nambah posisi gitu. Menambah posisi bisa atau menaikkan stop loss kalau dia membentuk new higher high. Oke, setelah kita cek alert, kita cek juga dengan speedonya, speedo PANI. Bagaimana PANI ini? PANI berada di zona grid, artinya saham-saham yang berada di zona grid ini demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek weekly-nya, Speedo PANI. Weekly-nya
Weekly juga berada di zona grid ya. Saya nggak tahu apakah daily-nya sebelumnya dia ekstrim hingga koreksi dulu. Kayaknya begitu. Kita cek star Pani. Rotasi saham Pani relatif terhadap pelemahan komposit 0,9. Di saat komposit melemah ya 0,9, kita lihat Pani ini dia bergerak jatuh dari zona hope terus daily-nya. Nah, di sini di akhir Pani dia berada di zona panik ya. Pantai Indah Kapuk 2. Bapak Ibu bisa lihat dia stabil, jarak bintangnya jatuh secara konsisten. Di sini mulai ada pembelokan tertahan. Mungkin ini pertanda demand-nya masuk ya, Bapak Ibu. Demand-nya masuk, dia berhenti. Kalau satu lagi bintang dia ada demand-nya masuk, maka mungkin dia akan berbalik. Kita sebut dengan arahnya kalau menuju hope, habis panik terbitlah hope. Tapi ini mulai ada namanya deselerasi. Deselerasi itu artinya jarak bintangnya memendek. Deselerasi. Kalau jarak bintang menguat, memanjang disebut dengan akselerasi. Tapi sektor propertinya masih konsisten jatuh ya Bapak Ibu, walaupun kompositnya melemah 0,9. Berarti dia cukup dalam juga ini properti jatuhnya. Kita cek dengan weekly-nya, W star Pani. Kalau weekly paling pas kalau ceknya di akhir pekan, perbandingannya setiap Jumat dengan hari Jumat. Paninya kalau lihat weekly dengan komposit yang melemah, weekly-nya, maka kita lihat enggak. Weekly-nya tadi gimana ya? Weekly-nya mulai ada penguatannya. Dia berada di zona grid tapi mulai melemah mengarah ke fear. Mengapa daily-nya jatuh terus ya Bapak Ibu? Daily-nya jatuh terus karena memang weekly-nya dia mengarah ke fear. Artinya supply-nya mulai masuk hingga menimbulkan fear relatif terhadap komposit yang melemah. Sekarang kita lihat lagi melemahnya harian ya. Kalau lihat weekly-nya masih hijau nih. Kita lihat dengan VPA week monthly Pani. Kita mulai kalau pembahasan saham dari VPA monthly Pani. Mulai dari monthly ya dengan perintah VPA M. M itu monthly artinya. Nah, ini dia Bapak Ibu kalau kita lihat monthly-nya dia mulai tahun 2002 berada di harga bawah. Nah, ini Juli 2002 mulai ada sesuatu. Lalu untuk monthly-nya di Juli 2003 mulai meledak sesuatu. Bam ya, ini volumenya valid. Dia ledakan volume nih, bam. Tapi di monthly. Lalu setelah itu dia naik. Kalau monthly Bapak Ibu bukan kaleng-kaleng. Nah, di sini mulai terjadi divergensi sebelum hari ini kita udah ada sebenarnya sinyal stepping down, stepping up, stopping volume. Ini lihat sahamnya naik ya 1 2 3 ya, 2 3. Nah, di sini cepat naik tapi kemudian 2 bulan sebelumnya dia mulai turun. Ini kalau sampai akhir bulan dia tidak naik, maka mulai kita lihat terjadi divergen antara saham yang terus bergerak naik tapi volumenya mulai berkurang gitu, mungkin mulai ada profit taking. Kita lihat weekly-nya VPA weekly Penny, tapi tetap kalau di hari Selasa penutupan Selasa weekly sama weekly sama monthly-nya belum valid nih sepertinya. Oke, ini dia untuk weekly Bapak Ibu kita bisa lihat volumenya. Kalau memang mau ada kenaikan dia harus disupport oleh volume ya, ini lalu ada naik, ini volumenya dia fase seperti reakumulasi, volumenya rendah-rendah baru boom di sini ada climax fall up lalu dia break. Nah, ini patternnya sudah naik. Nah, ini dia turun dulu. Ada cun, bukan ada cun, ada volumenya climax fall up tapi rendah Bapak Ibu. Belum ya, belum bisa kita lihat. Kita menunggu hari Jumat lah, tapi kita candlenya hijau dulu. Sayangnya belum bisa divalidasi dengan volume weekly karena masih hari Selasa. Dan kalaupun hari Jumat nanti kayaknya kita kekurangan 1 hari karena ada libur. VPA Pani kita lihat VPA keceplosan terus dengan panik. Oke, Pantai Indah Kapuk 2 kita lihat ya sejalannya Bapak Ibu. Di sini ada peningkatan volume, langsung dia naik ya. Kalau dia pullback, volumenya juga turun gitu. Jadi memang
sesuai dengan ilmu yang diajarkan di volume price analysis. Kalau dia pullback, volumenya turun. Nah, ini 1, 2, 3 ini pakai SCRP boom ini dapat nih. SCRP back. Nah, sekarang dia ada stepping volume. Lalu dia low-nya divalidasi dengan candle merah, maka dia turun ke bawah, cucuk. Nah, ini kecil-kecil, spreadnya, volumenya juga kecil-kecil, lalu boom, meledak. Terjadi ledakan volume nih sebenarnya di penny ya. Menarik juga nih. Harusnya ini ledakan volume nih. Ya, 3 hari dia volumenya nggak ada, transaksi juga nggak ada, tidak ada anomali karena memang volume kecil, transaksi kecil, tidak ada strong hand atau tidak ada bandar, tidak ada composite man. Lalu dia boom. Sinyalnya effort to rise, bullish sign, high volume upbar, closing ini high indicate strength. Jadi valid dia sinyalnya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat trennya juga, ya, yang immediate belum ya. Tunggu satu candle lagi, mudah-mudahan dia naik ke atas. Artinya begini, biasanya ini kan kalau dia selling climax, dia akan secondary test, dia akan naik ke atas, Bapak Ibu. Dia taruh ke bawah, ini mungkin akan ngetes ke atas, baru kita tahu batas bawahnya ini 13.075. Jadi wajib pasang stop loss 2 tick di bawahnya. Berarti 13.000 berapa ini? 25 ya. Maaf ya kalau salah, 2 tick dianya itu kan 13.025 ya. Nah, ini kalau dia turun ke bawah, dia jebol, udah selesai ceritanya, fase distribusinya selesai. Tapi kalau dia masih ngetes-ngetes di bawah ini, ya ini nge-swing bisa sampai atas ya. 18.000 dari 13.000 sampai 18.000 ini zona nge-swingnya. Kita punya lower down untuk batasan stop loss. Karena memang dia akan ngetes dulu sekali lagi, disebut auto rally, baru kemudian dia turun untuk melakukan secondary test. Oke, jadi ini kita masih katakan sebagai change of character. Kita belum tahu ada fase B atau dia mau reakumulasi atau distribusi. Ya, nanti tunggu aja kalau ada spring after bar baru kita waspada. Yang pasti kita punya stop loss-nya kelihatan sekarang sudah. Saat dia koreksi baru ada pullback pertama. Sekarang kita cek dengan VBP Weekly Pani. Kita lihat VBP-nya. Jauh ya Bapak Ibu. Ini kalau turun, ini siklus marking up. Kalau ini distribusi, marking down-nya turun nih Bapak Ibu. Bisa sampai ke 5.000. Jadi wajib pasang stop loss. Kalau enggak, ini adalah marking up. Ya, reakumulasi, marking up. Nah, ini nggak tahu apakah turun langsung, hyperdomic, atau dia ada distribusi baru dia turun. Kalau dia turun, Bapak Ibu nggak pasang stop loss, turun, dia akan ngejar zona supply demand-nya jauh nih. Demand-nya ada di 5.000, bayangkan. Dari 13.000 bisa nyangkut turun ke 5.000. Orang rata-rata nggak percaya, tapi siklus wake up itu begitu. Ya, kalau udah break, the best time for selling, nggak kita jual, dia turunnya mencari demand zone yang ini. Ya, itu pani ya, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat VBP penny untuk daily. C-nya itu otomatis keluar. Kita lihat di daily untuk supply and demand-nya ada nggak? Di sini. Jadi kalau beli di sekitar sini nanti jualnya, kalau lihat jual, ya sampai atas aja lah. Ini karena sepanjang ini sebenarnya supply semua nih. Ini merah semua nih, supply semua. Ini juga zona supply. Kalau momen benar-benar cepat ya di 1700, 17.000 nih dijual. Momen fase takutnya dia naik saling auto rally, dia retest lagi auto reaction karena fasenya kita belum tahu apakah reakumulasi, dia redistribusi atau reakumulasi. Kalau turun ke bawah gimana? Ya, tadi stop loss-nya di sini jangan sampai kelewatan. Mungkin dia ada tertahan daily-nya di sini. Rally, base, rally. Nah, dia tes. Ini kan ada puncak. Ya, kita perlu pantau apakah dia bentuk puncak satu lagi untuk head and shoulder. Tarik aja garis di sini. Kalau sini rejection, ya bahaya. Kita cek dengan wave. Wave pani. Wave-nya David West volume kita cek, sekali kita lihat zigzagnya Bapak Ibu. Apakah dia terjadi perubahan tren, perubahan wave? Kita lihat ininya masih besar. Yang perlu kita lihat nih West volume ya. Besar, besar. Nah, ini mulai meningkat ini tekanan ke bawahnya.
Belum ya Bapak Ibu, kalau ini tarik garis, ini ya volume yang warna hijau belum break. Dia belum lebih tinggi. Dia belum terdapat indikasi masih down Bapak Ibu. Masih bawah tahun, takutnya dia masih bisa lanjut ke bawah, makanya kalau nggak pasang stop loss, dia bisa turun ke 5.000 ke zona demand tadi yang di VWP. Kemarin hari Selasa volumenya hajar kanan 3,45 juta untuk dengan nilai valuasi nilainya transaksinya 51,13 orang hajar kanan. Itu net ya sudah. Kita cek dengan DOM PANI. Berikut ini adalah dominasi rasio untuk saham PANI, Pantai Indah Kapuk. Kalau kita lihat rasio asingnya kecil saja nih Bapak Ibu. Ya, ini punya 9 naga nih. PANI ya, properti. 3,8 asingnya untuk kemarin, dalam 5 hari dia 9,2, kecil saja ya Bapak Ibu. Tidak lebih dari 10%. Boleh kita ambil kesimpulan yang dominan adalah lokal. Mari kita cek dengan foreign flow dengan perintah PPNI. Pantai Indah Kapuk 2, kita cek foreign flow-nya. Bagaimana foreign flow di PANI? Wah, kalau lihat foreign flow untuk PANI, maka siklusnya sudah profit taking dia nih. Ini adalah dia ikutan akumulasi, ada korelasinya dia naik ya Bapak Ibu. Nah, di sini dia naik tinggi. Dia sudah keluar dulu sebelum sahamnya turun. Ini leading nih. Nah, sekarang turun terus. Harga saham masih di atas, tapi asingnya sudah distribusi. Kalau kita lihat kemarin, asingnya net sales 9,29 miliar, dalam 5 hari tercatat minus 53,96 miliar, dalam 20 hari tercatat net sales minus 220,37 miliar, dalam 60 hari tercatat minus 200,47 miliar asingnya net sales, dalam 1 hari net sales juga minus 38,53 miliar. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat sampai akhir Oktober baru terdeteksi asingnya divergen terhadap sahamnya. Ini sahamnya naik, asingnya udah jualan ya. Oke, jadi jualan terus lebih dalam, asingnya sahamnya masih di atas walaupun kemarin ada kenaikan, sepertinya itu hanya lokal saja yang angkat saham PANI ini. Tapi rasionya memang kecil, don't worry, mungkin tidak ada khawatiran kalau dia divergen karena memang rasionya kecil. Jadi itu pentingnya kita cek dengan dominasi rasio. Kita lihat dengan tren PANI. Trennya bagaimana Bapak Ibu? Laporan keuangan juga kita bisa cek di sini seperti apa.